Hutan yang subur, selain memberikan pemandangan yang indah, tempat rekreasi yang menyenangkan, ia juga mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu merupakan paru-paru bumi. Dengan demikian, hutan dapat membersihkan udara di daerah sekitarnya. Hutan basah yang disebut hutan hujan tropis atau tropical rainforest adalah salah satu dari daerah habitat atau bioma yang ada di permukaan bumi. Secara umum, yang disebut bioma adalah suatu ekosistem dalam skala besar yang ditandai dengan jenis-jenis tumbuhan atau flora yang khas. Perbedaan jenis dan letak bioma ditentukan oleh garis lintang ketinggian di atas permukaan laut, jumlah sinar matahari, dan banyaknya curah hujan yang diterima di daerah tersebut. Contoh bioma-bioma utama yang ada di permukaan bumi yaitu gurun, padang rumput seperti stepa dan savana, lalu hutan basah atau hujan tropis, taiga, hutan gugur, dan tundra. Ciri fisiografik dari hutan basah yaitu bahwa hutan basah terdapat di daerah tropika sampai ke daerah subtropika. Ada 3 lokasi utama dari hutan basah di dunia, yaitu Amerika Selatan di lembah Amazon, Afrika di lembah Kongo, Asia Tenggara di Muang Thai, di Malaysia, di Indonesia, kemudian Australia. Ciri fisiografik berikutnya dari hutan basah ialah curah hujan. Di hutan basah, curah hujan tinggi. Hujan turun rata-rata sepanjang tahun, dan curah hujan itu antara 100 cm sampai 250 cm per tahunnya. Karena hujan turun sepanjang tahun, maka persediaan air di hutan cukup. Bermacam-macam spesies atau jenis tumbuhan tumbuh di hutan, membuat hutan menjadi lebat. Karena lebatnya hutan, kelembaban di dalam hutan relatif tinggi. Dengan demikian, perbedaan suhu antara siang dan malam tidak begitu besar. Artinya, suhu hampir tetap sepanjang hari, yaitu rata-rata antara 18 derajat sampai 23,5 derajat Celcius. Karena sinar matahari bersinar terus-menerus sepanjang tahun, sehingga terdapat pohon-pohon yang tinggi dan besar. Pohon-pohon semacam ini dapat mencapai ketinggian 20 sampai 40 meter. Beberapa jenis pohon dapat mencapai lebih dari itu. Pohon-pohon yang besar itu, bagian atasnya bercabang-cabang, berdaun lebat dan rapat, sehingga membentuk tudung atau kanopi. Karena keadaan tudung yang rapat oleh daun-daun dan cabang-cabang, maka sinar matahari tidak dapat menembus tudung sampai ke dasar hutan, sehingga daerah atau lapisan di bawah tudung tidak mendapat sinar matahari sebanyak lapisan tudung. Dengan demikian, terjadi perubahan-perubahan iklim sekitar yang disebut iklim mikro, mulai dari tudung sampai ke dasar hutan. Dengan demikian, di hutan basah terdapat iklim makro dan iklim mikro. Secara umum, iklim makro ialah keadaan alam atau cuaca yang meliputi daerah yang luas dalam waktu yang panjang. Iklim semacam ini terdapat di daerah sekitar hutan.
Sedang iklim mikro ialah keadaan cuaca pada daerah-daerah atau lapisan-lapisan yang mendapat curahan cahaya matahari atau intensitas cahaya matahari yang berbeda-beda satu sama lain. Keadaan semacam ini terdapat pada lapisan-lapisan hutan di bawah tudung. Dengan demikian, maka tudung merupakan iklim mikro yang mempunyai intensitas cahaya matahari tinggi. Di bawah tudung, yaitu di bagian tengah, daerah ini masih tercapai oleh sinar matahari, walaupun hanya sedikit. Lapisan tengah ini merupakan iklim mikro intensitas cahaya matahari sedang. Kemudian di dasar hutan, karena banyaknya pohon yang tinggi, serta rapatnya jenis-jenis tumbuhan lainnya, maka sinar matahari tidak dapat tembus ke dasar hutan. Oleh karena itu, daerah ini gelap sepanjang hari dan merupakan iklim mikro intensitas cahaya matahari rendah. Karena adanya perbedaan intensitas cahaya matahari di daerah iklim makro dan mikro, maka jenis flora atau tumbuhannya berbeda pula di lapisan-lapisan tersebut. Daerah iklim mikro, yaitu daerah intensitas sinar matahari tinggi atau daerah tudung, tumbuh spesies atau jenis epifit. Misalnya, anggrek merpati, paku sarang burung. Di daerah tengah, dengan intensitas cahaya matahari sedang, tumbuh spesies paku-pakuan dan pakis, serta tumbuhan merambat, seperti rotan dan sirih-sirihan. Di daerah dasar hutan, dengan intensitas cahaya matahari rendah, tumbuh spesies lumut, rumput-rumputan, dan tanaman kecil lainnya. Perbedaan tumbuhan di hutan tersebut dapat pula dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu terbagi dalam dua jenis. Pertama disebut vegetasi utama. Tumbuhan jenis ini bisa berdiri sendiri, berupa pohon yang besar dan kokoh. Misalnya pohon kayu besi, pohon mahoni, pohon palem, pohon beringin, dan randu hutan. Kedua disebut vegetasi penumpang. Tumbuhan sejenis ini memerlukan tanaman inang untuk pertumbuhan dan hidupnya. Contohnya ialah jenis epifit dan tumbuhan merambat yang disebut liana. Yang termasuk epifit misalnya, tanaman anggrek merpati, lumut kerak, paku sarang burung, dan beberapa tumbuhan lainnya. Vegetasi penumpang lainnya adalah liana, merupakan jenis tumbuhan yang memanjat atau merambat pada tumbuhan inangnya. Contoh liana misalnya, rotan, sirih. Mulai dari bawah, tumbuhan rotan telah melilit pohon inangnya sampai ke atas pohon.